Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya, berjumpa kembali pada sesi ini. Salam Nusantara, Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Oleh karena itu pada sesi ini sebelum sama-sama kita bertukar pikir ataupun berbagi pendapat terkait dengan Agustan Bapak Ibu semuanya, mari kita simak sama-sama terkait dengan komentar dari Guntur Romli seperti yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Kita dengarkan terlebih dahulu dan nanti ya mari sama-sama juga berbagi pendapat ataupun opini. Dan saya mau tegaskan dulu Bapak Ibu semuanya ya, sebelum sama-sama kita dengarkan mengenai komentar dari Guntur Romli terkait dengan perbuatannya Agustan yang pernah menghina Alkitab. Teman-teman semuanya, saya secara pribadi ya sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus, tentu sebagaimana yang Alkitab katakan, kita memang memaafkan, kita memang mengampuni, tetapi selebihnya ya biarlah itu menjadi urusan Agustan dengan Tuhan. Mari kita simak sama-sama video berikut ini. Oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya, dalam 1 bulan. Jadi lihat teman-teman ya, dia Kita pantatin lihat Alkitab itu ya. apakah dalam sebulan saya akan mati. Tuh kan dia coba lagi. Kita taruh lagi. Nah itu kentut dia kan. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Widedong Tien. Rahayu. Salam Nusantara. Lagi rame soal video yang lagi viral di media sosial dari kelakuan Agustan yang menaruh Alkitab atau Bible di pantatnya dan bahkan mengentutinya. Dan video itu kemudian banyak respon dari mana-mana, termasuk juga informasi berita yang menyatakan saat ini Agustan sedang sakit parah. Apakah benar Agustan sakit karena kena tulah, karena kena karma kelakuan dia, karena mengentuti Alkitab atau Bible, atau karena dia memang punya riwayat penyakit yang sejak dahulu? Bagi saya itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa kelakuan Agustan yang katanya dia mu'alaf, dia masuk Islam, dan alhamdulillah kalau dia masuk Islam, tetapi cara-cara dia yang buruk, menjelek-jelekan agama sebelumnya, menjelek-jelekan Kristen, bahkan melakukan penghinaan terhadap Alkitab, terhadap Bible, itu justru melakukan penghinaan terhadap Al-Quran, penghinaan terhadap Islam. Karena siapapun yang menghina Tuhan-Tuhan selain Tuhan orang Islam, maksud saya adalah orang-orang Islam yang menghina Tuhan-Tuhan yang lain. Misalnya ada orang Islam menghina Yesus, menghina Buddha, menghina dewa-dewa di agama yang lain. Dia telah melakukan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya katakan, orang Islam yang menghina Tuhan, agama yang lain, berarti dia telah menghina Tuhannya dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah ditegaskan, ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan janganlah kamu menghina sesembahan selain Allah, kemudian mereka menghina Allah tanpa mereka ketahui dengan cara yang permusuhan. Oke. Bapak Ibu semuanya, jadi sangat jelas ya komentar ataupun kemudian semacam peringatan yang disampaikan oleh Guntur Romli terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Agustan. Tetapi Bapak Ibu semuanya begini ya, saya memang secara pribadi tidak begitu heran kenapa ada orang-orang seperti ini yang kemudian sudah jelas-jelas berpindah agama, sudah jelas-jelas bukan lagi seorang Kristen, tetapi kok pada akhirnya masih saja terus-terusan dan berulang-ulang
melakukan pembahasan penafsiran dan juga terus membahas-bahas mengenai iman Kristen. Padahal katanya sudah berpindah. Harusnya orang yang berpindah agama itu kan berarti dia sudah move on dengan agama lamanya. Agama lamanya adalah bagian dari masa lalunya. Lalu sekarang dia sudah menganut agama yang baru. Harusnya dia lebih fokus, ya, lebih serius memperdalam iman dan mempelajari kitabnya yang baru, kitab sucinya yang baru di agamanya yang baru. Tetapi memang seperti si Agustan, ya, waktu yang lalu sebelum Yahya Waloni di proses hukum juga begitu, ya, juga suka banget membicarakan mengenai Alkitab. Lalu yang sampai hari ini, kalau Agustan ini sudah almarhum, ya, tentu teman-teman sebagai orang Kristen kita turut berduka, ya, turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi, terutama keluarga, ya, yang kemudian ditinggalkan, diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu ada satu teman-teman, ya, putrinya Agustan, siapa namanya itu, ya, ya, semoga juga putrinya ini bisa tetap setia, ya, karena saya dengar beliau itu apa namanya, dia Kristen teman-teman, ya, sekalipun Agustan sudah menjadi mualaf, ya. Ini yang sampai hari ini Bapak Ibu semua yang masih eksis, ya, melakukan pembahasan terhadap iman kita orang Kristen itu adalah Kainama. Saya mau ingatkan kepada Kainama, ya, bahwa mungkin Anda sampai hari ini bisa dengan leluasa, bisa dengan sebebas-bebasnya melakukan penafsiran pembahasan terhadap kitab suci kami orang Kristen. Ya, silakan. Ya, 2 bulan yang lalu saya dengar itu pihak dari Galarua sudah membuat laporan ke pihak aparat terkait dengan perbuatan-perbuatan siapa namanya Kainama yang diduga melakukan penodaan agama ataupun kemudian penistaan agama terhadap iman Kristen, terutama karena dia juga kerap kali berbicara mengenai Yesus menikah dengan melakukan penafsiran terhadap Alkitab. Karena jelas dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu tak ada satu kata pun yang berbicara Yesus menikah. Itu penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh Kainama sendiri. Nah, sebenarnya begini teman-teman, ya. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa orang-orang seperti Kainama, seperti Agustan, ya, dan beberapa mualaf lainnya bisa terus-terusan melakukan omongan ataupun pembahasan-pembahasan yang serampangan terhadap iman kita orang Kristen? Itu karena, ya, sejauh ini mereka bisa bebas-bebas aja, ya. Itu karena mereka seolah-olah merasa bahwa ini kan mereka punya kebebasan menyampaikan apa yang mereka mau sampaikan, ya. Ya. Tetapi kalau nanti misalnya ada orang Kristen yang melakukan apa namanya, ya, semacam sentilan balik, ya, wah, itu kan langsung nanti bisa dikatakan wah ini bisa disebut penistaan agama dan segala macam. Nah, ini kan sesuatu yang disayangkan. Pertanyaan begini, ya. Orang-orang yang hari ini memuji ataupun kemudian mengapresiasi Kainama, menganggap Kainama adalah orang pintar, makanya dia mau bahas-bahas Alkitab. Sekarang kalian berani nggak? Mau nggak kalian, ya, dengan suka rela, ya, dengan bersuka cita, dengan bergembira mengatakan bahwa biarkan juga orang-orang Kristen menggunakan cara yang sama, dengan standar yang sama, sebagaimana Kainama melakukan penafsiran terhadap Alkitab. Ya, kalau orang Kristen mau melakukan sebaliknya, ya silakan. Mau nggak kalian begitu? Bisa nggak kebebasan yang diberikan kepada Kainama hari ini, ataupun sebagaimana bebasnya Kainama hari ini, ya, bisa nggak kalian juga akan berlaku dan bersikap adil, ya, bersikap gentleman? Ya, biarkan saja kalau ada orang-orang Kristen juga yang melakukan pembahasan Alkitab, ya. Tapi sebenarnya sekalipun demikian, saya lebih mengharapkan orang kalau sudah berpindah agama, orang kalau sudah berpindah keyakinan, sebaiknya urus saja imanmu yang baru, sebaiknya urus aja keyakinanmu yang baru, karena itu jauh lebih berfaedah. Makanya orang-orang Kristen di dalam kegiatan-kegiatan peribadatan, ya, kan kita lebih fokus, ya, lebih fokus melakukan pembahasan terhadap iman kita, lebih fokus melakukan pendalaman terhadap Alkitab, ya. Nah, seperti yang tadi dilakukan oleh si Agustan, Bapak Ibu semua, memang itu tentu satu perbuatan yang sangat memilukan, ya. Satu perbuatan yang jelas-jelas ini, waduh, bisa sampai seperti itu, ya. Di antara para mu'alaf yang kerap kali melakukan apa namanya, ya, hujatan ataupun kemudian penafsiran serampangan terhadap Alkitab, baru kali ini memang, ya, ada satu mu'alaf yang lain daripada yang lain, yaitu si Agustan ini, ya, sampai pantatin apa namanya Alkitab, ya, taruh di bokongnya, ya, bahkan katanya ini coba lagi, ya. Memang dia tidak wafat, ya, dalam 1 bulan, ya. Tetapi teman-teman, saya tidak tahu, namun kenyataannya memang seperti begini, ya, bahwa pasca dia pantatin Alkitab, kita lihat, ya, beberapa video itu bermunculan di media sosial, ya, terutama di YouTube ini. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, ya? Kondisi Agustan itu kesehatannya dari waktu ke waktu itu menurun, Bapak Ibu, ya. Menurun loh, ya. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan itu, ya, tetapi itulah kondisi
setelah dia melakukan penghinaan ya dengan cara pantatin ataupun ya itu dalam video yang sudah kita simak tadi, kentunin Alkitab ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu ya setelah dia melakukannya. Apakah ada hubungannya? Kita nggak tahu. Tetapi saya meyakini bahwa apa yang ditabur oleh orang itu jugalah yang akan dituainya. Apa yang diperbuat oleh orang baik atau buruk ya pasti pada akhirnya buahnya akan kembali kepada si bersangkutan. Ya, jadi karena itu teman-teman semuanya, mari juga tetap setia ya dalam Tuhan Yesus, karena hari-hari ini terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang bermunculan ya, terutama terkait dengan iman Kristen ya. Ada sekali pengajaran-pengajaran yang memang membuat kita kadang-kadang geleng kepala Bapak Ibu ya. Oleh karena itulah, mari tetap setia pada pengajaran yang benar berdasarkan pernyataan Alkitab. Dan itu pun teman-teman, hati-hati ya, mari bijaksana dalam hal mendengar dan menerima informasi ataupun pengajaran-pengajaran yang seolah-olah nampak benar, tetapi jauh dari apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan juga terima kasih untuk siapa namanya ya, Mas Guntur Robli yang sudah ikut memberikan perhatian terhadap hal seperti ini. Dan akhir kata Bapak Ibu, saya secara pribadi tetap ya turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi kepada Agustan ya. Beliau sudah wafat, dan sebagai orang Kristen saya secara pribadi memaafkan, dan selebihnya yaitu urusan Agustan dengan Tuhan. Apakah Agustan dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, apakah dia sudah menyesali perbuatannya, itu Agustan lah yang tahu ya, selama dia bernafas ya, dan sekarang sudah mengembuskan nafas terakhir ya, itu semuanya kembali kepada Agustan teman-teman ya, kembali kepada Sang Pencipta. Tetapi yang pasti dia jelas telah melakukan penghinaan terhadap Alkitab kita orang Kristen yang kita yakini adalah firman Allah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sampai ketemu ya di video-video berikutnya. Tuhan memberkati kita semua dan selamat beraktivitas.